Membahas terkait dengan risiko hipertensi dan diabetes yang semakin tinggi karena pola makan yang tidak teratur saat momen libur Lebaran. Nah, apa saja risiko dari penyakit ini dan apa tips terbaiknya agar bisa terhindar dari risiko penyakit hipertensi dan diabetes? Untuk menjawabnya langsung saja kita sapa Dr. Prapti Utami, praktisi herbal medik. Iya, selamat siang dokter. Pasca Lebaran ada risiko kasus diabetes. Bagaimana Anda melihat hal ini? Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dokter bisa mendengar suara Ya, kami dari mohon maaf studio? kalau sinyal Iya, sepertinya tidak iya baik. begitu Bu Dokter, kita langsung berpihak, saja tapi membahas terkait dengan eh, risiko kasus izin saya boleh diabetes eh, saat momen Lebaran. Apakah ini benar karena pola makan dan jenis makanan yang dimakan saat Lebaran? Dan bagaimana sebenarnya Anda melihat ini dari sisi kesehatan? ya resiko diabetes ketika Lebaran atau usai Lebaran itu sangat umum karena makanan yang dikonsumsi menjadi faktor pencetus untuk meningkatnya kadar gula darah. Hal ini sebenarnya tidak tiba-tiba terjadi karena setiap orang yang mengkonsumsi apapun makanan itu memiliki potensi kenaikan gula darah ketika mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan. Tubuh akan mengkompensasi gula yang masuk dengan kenaikan insulin. Ketika gula melalui makanan itu dikonsumsi masuk tubuh, dia akan masuk ke pembuluh darah menjadi glukosa, kemudian dibawa oleh insulin masuk ke sel. Ketika insulin itu masih berproduksi, maka dia akan memberikan kebaikan, membawa gula-gula ini masuk ke dalam sel. Tapi ada titik di mana tubuh tidak bisa mengkonsumsi ataupun sudah kelelahan insulin melayani gula-gula yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga terjadi resistensi insulin. Sel tidak bisa menerima kembali gula-gula yang sudah glukosa tepatnya karena insulin tidak lagi direspon oleh sel. Maka glukosa yang ada di dalam darah itu akan meningkat tajam. Hal ini sangat membahayakan kalau tidak segera dicegah. Karena proses diabetes sebenarnya tidak terjadi 1, 2, atau 3 tahun. Tetapi sudah ada bertahun-tahun seperti itu. Tetapi karena ada pencetus makanan yang tinggi kadar gula, maka akan memicu kadar gula yang meningkat. Hal ini perlu diwaspadai karena kalau tidak akan membuat sel darah merah mengalami proses glikasi atau menempelnya glukosa di dalam sel darah merah, sehingga ketika diperiksa di laboratorium ada pemeriksaan HbA1c yang akan meningkat, yang harus dikoreksi selama 3 bulan. Oleh karena itu, mari kita waspada dengan segala makanan yang sudah kita konsumsi untuk segera reduksi atau dieliminasi dengan kembali menghidupi budaya hidup sehat dan boleh menjadi bekal untuk waktu-waktu ke depan. Mudah-mudahan dengan niat baik yang betul-betul diniati dan diatur pola makannya, diabetes ini bisa dicegah. Karena satu hal yang harus diperhatikan, jangan sampai menjadi komplikasi. Karena angka diabetes Selain anak-anak, pola remaja, makan, dan apa saja dewasa tips itu yang bisa sangat dilakukan meningkat. agar terhindar Bahkan dari resiko penyakit tersebut, diabetes pada anak terutama di remaja momen itu Lebaran? sudah menjadi tren. Demikian. Ya, selain tadi kita membahas terkait dengan pencegahan dan mewaspadai apa yang kita konsumsi. Sebetulnya tips apa yang bisa dilakukan lagi ini agar bisa terhindar dari resiko penyakit-penyakit ini terutama di momen-momen libur seperti Lebaran? Baik, kita akan coba perbaiki sinyal kita bersama dengan Dokter Prapti.
bisa mendengar suara kami? Dengar Mbak Ellen, jelas. Iya. Ya, pertanyaan itu Bu, terkait dengan tips-tips apa selain tadi mewaspadai apa yang kita konsumsi agar bisa terhindar dari resiko-risiko penyakit, terutama di momen libur seperti Lebaran? Ada 5 hal yang harus diperhatikan adalah asupan makan. Asupan makan ini tidak harus diperhatikan tidak hanya karbohidrat yang disukai saja, tetapi mulai perhatikan protein, asupan protein, kemudian buah dan sayur itu proporsi lebih banyak. Misalnya satu piring itu setengah buah dan sayur, seperempat karbohidrat dan seperempat lemak seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah itu asupan makan, yang kedua adalah aktivitas fisik. Jangan mager. Itu menjadi sebuah tindakan yang baik untuk menyalurkan energi yang sudah disimpan berasal dari gula. Kemudian istirahat cukup. Istirahat cukup ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa tidur nyenyak, gitu, tidak begadang. Itu menjadi hal yang prinsip. Lalu sosialisasi atau relaksasi atau stress release seperti itu ya. Karena sebenarnya ketika kita bersosialisasi itu pun menjadi sebuah terapi untuk kita bisa paham bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul disadari. Misalnya kita mendengar orang-orang yang lebih sehat gitu ya, hidup mereka lebih sehat. Kemudian yang kelima adalah stress release atau bisa manajemen stres maksudnya. Manajemen stres ini sangat penting karena itu akan mempengaruhi growth hormone yang akan mempengaruhi imunitas sekaligus mempengaruhi hormon atau enzim yang ada di tubuh kita. Demikian Mbak Ellen. Baik, itu dia tadi beberapa catatan yang bisa diingat ya saat momen libur Lebaran, mewaspadai apa yang dikonsumsi dan juga menjaga kesehatan tentunya. Terima kasih Dr. Prapti Utami, praktisi herbal medik, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang hari ini.